Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku. Tadi kita sudah ngebahas tentang sering sekali kita mengucap dengan demi Allah. Habis itu kita cinta dan benci sewajarnya dan dikomplitkan hari ini dengan tema kita yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku. Nah ini kadang-kadang memang kita belajar ilmu tauhid lebih dalam lagi di sini ya, Masya Allah ya. Dan kira-kira siapa yang akan membahas terlebih dahulu? Guru kita tertunduk dua-duanya. Ya baik, mohon kesediaannya Ustadz Hilman Fauzi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin guru kita Kiai Fikri. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita dalam rahim ibunda kita semua sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam diri kita, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Siapakah Tuhan kamu sekalian? Apakah aku Tuhan kamu sekalian? Dan dulu kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang menghidupkan kita dialah Allah. Yang mengatur urusan kehidupan kita dialah Allah. Yang mengatur rezeki kita dialah Allah. Bahkan yang mematikan kita dialah Allah. Maka ketika kita memahami hidup kita semua diatur oleh Allah, maka hendaknya setiap tindak tanduk gerak langkah kehidupan kita harus bertujuan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mendapatkan nikmat, maka keluar kalimatnya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, maka keluar kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika melihat sesuatu yang mempesona, sesuatu yang baik, keluar kalimatnya Masya Allah. Ketika melihat sesuatu yang boleh jadi tidak baik, maka keluar kalimatnya Subhanallah. Ketika berbuat dosa, berbuat salah, maka keluar kalimatnya Astaghfirullah. Lisannya hanya Allah yang keluar. Pikirannya hanya Allah yang terpikir. Hatinya hanya Allah yang terpaut. Maka ketika dia mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, dia kembalikan kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah. Kalau hidup kita mau bahagia, lihatlah semua pemberian Allah itu dengan sempurna. Demi Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan. Setuju apa enggak? Betul apa betul? Tidak ada yang kurang yang Allah berikan. Yang kurang siapa? Yang kurang siapa? Yang kurang diri kita saja. Ahilman, kita kurang apa? Kurang banyak. Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi yang kurang Allah atau kita? Allahu Akbar. Demi Allah tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang hanyalah kita.
Maka hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita bicara Allah Tuhanku, Allah Tuhan kita, belajarlah terus menerus agar menjadi hamba yang Allah cintai dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Cinta, kita sering terjebak pada kalimatnya, tapi tidak pernah tahu bagaimana cara mencinta. Termasuk bagaimana cara mencinta Allah dan Rasul-Nya. Selama ini terpampang di rumah kita masing-masing firman-firman Allah. Lafaz Allah. Kita cinta. Dan semua saya yakin kalau ditanya jawabannya pasti cinta kepada Allah. Tapi bagaimana cara mencinta itu yang sering kita khilaf dan alfa. Kita pajang besar-besar lafaz itu di rumah kita. Kita bingkai firman Allah di rumah kita. Tapi hak-hak Allah sering kita lalaikan. Itu bukan cara mencintai yang benar. Untuk bisa mencintai Allah sebenar-benarnya, tentu kita harus memperdalam ilmu tauhid, ilmu akidah. Dan di dalam ilmu akidah, salah satunya adalah membicarakan soal tauhid. Saya singkat saja biar mudah-mudahan ini dipahami. Pentingnya tauhid, Allah cuma Tuhan kita. Ini pentingnya. Soal keimanan. Begini. Bu. Orang mah. Kalau boleh pidatonya pakai mah. Boleh kagak pidato pakai mah? Boleh dah ya. Orang mah. Mendingan amalnya dikit. Tapi imannya, tauhidnya bener. Daripada amalnya banyak. Tapi tauhidnya, imannya salah. Sebab apa? Amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang dikerjakan itu nyantolnya di tauhid, nyantolnya di iman tuh. Bagaimanapun banyaknya amal kebaikan seseorang, kalau tauhidnya salah, amalan kebaikannya nggak ada tempat dia nyantol. Itu amal nguap, ngawang, ngambang. Tahu ngambang? Kayak yang dikali ngambang. Jadi idealnya seorang muslim dia harus mempelajari ilmu tauhid dalam artian singkatnya jangan sampai menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Karena tauhid, iman itulah cantolan amal kebaikan yang kita perbuat di alam dunia. Hanya dengan iman yang benar, menyembah Allah tanpa menyekutukannya, minta pertolongan Allah tanpa minta pertolongan yang lain, menggantungkan harapan kepada Allah tanpa mengharap kepada makhluknya, sambil menjalankan dan mengerjakan hak-hak Allah, iman, tauhid. Nyantol ibadah kita, nyantol amal kebaikan kita. Ini kadang-kadang yang terjadi di masyarakat kita sering campur. Sholat mah menghadap Allah. Pengen naik jabatan di kantor minta tolong sama mbah. Tuh Fatihahnya iyyaka na'budu wa mbah nasta'in itu. Sering kita campur ini. Cuma sekedar cinta kepada Allah, tapi cara mencintainya nggak diperdalam. Karena itu ini penting, iman yang menyelamatkan kita kehidupan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Karenanya salah dan dosa, maaf ya, salah dan dosa memang tempatnya kita manusia. Tapi kalau harus berbuat salah, ini persoalan nih. Saya ulangi, salah dan dosa memang tempatnya kita manusia. Tapi kalau harus berbuat salah, cari dah kesalahan yang ringan-ringan aja.
Nyolong sendal misalnya. Jangan sampai, jangan sampai. Sebab kalau sudah kesalahannya menyekutukan Allah, ini parah Pak. Kalau sampai kesalahannya adalah menduakan Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sengsara di dunia, sengsara kekal di akhirat nanti. Karena itu filter, kunci, dan keselamatan kita tidak lain adalah tauhid. Kalau memang kita lisan kita, tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hilman, orang beriman itu fikiran, hati, ucapan, lisan, perbuatan, semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya, lidahnya basah dengan zikir, hatinya tidak ada yang kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai iman. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.